pada siang Jumat hari ini kita mendapatkan anugerah sehatul afiyah, patut kita syukuri, terutama tetapnya iman, tetapnya Islam, tetapnya ihsan, mudah-mudahan terbawa hingga penghujung umur kita bersama. Ikhwani rahimakumullah, menindaklanjuti atau melanjutkan dari apa yang kita bicarakan, memang tidak ada manusia sesempurna baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik lahiriah, fisik ataupun batiniah. Hanya saja yang fisik dan yang lahiriah itu adalah spesialisasi Nabi Muhammad yang tidak bisa dicontoh. Fadl, keutamaan, kemurahan, keagungan, kebesaran Allah yang dipilih adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara saudara-saudara beliau Anbiya Mursalin yang hampir menyerupai keutamaan, keagungan, fadlnya. Tetapi imam pemimpinnya adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ikhwan rahimakumullah, dengan batin, karena kehidupan ini adalah lahir dan batin, fisik dan psikis, fisik dan kejiwaannya. Untuk itu kenapa Nabi itu selalu mewujudkan, menyebarkan, menebarkan kasih sayang kepada sesama? Karena hatinya sudah terpenuhi syafaqah, ar-rufah, termasuk ar-raufur rahim, yang tersebut dua asma ini termasuk asma'illahi yang 99 tersebut terwujudkan, terbentangkan, terpaparkan, tercontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan hanya sebatas umur kita atau zaman kita, ini sampai di umur kiamat. Dan mudah-mudahan anak cucu kita semuanya itu bisa melebihi kita untuk mengagungkan, memuliakan, mensyaital dari baginda Sayyidina Muhammad SAW. Karena kami berharap bahwa Islam ini kedepannya lebih bagus dari apa yang kita lihat sekarang ini. Karena semakin tinggi kemodernan saintis, itu Islam tidak akan terkikis. Maka itu Allah, Nabi Muhammad SAW menyebutkan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dalam pandangan seperti ini, kami berharap ke semua teknologi kemodernan yang mereka orang Islam. Karena itu berkesinambungan. Kenapa? Semua tertata rapi sampai turunnya Mahdi. Turunnya Imam Mahdi ini ke semuanya, permusuhan tidak ada. Sampai paling ekstrim, mohon maaf, anjing dengan kucing yang sekarang ini dalam benak mindset kita selalu bermusuhan, itu menjadi akur. Dengan demikian ini hidup sendiri dengan hidup sendiri tidak mungkin, semua keselarasan dan dalam satu pimpinan yang istimewa. Maka itu rahmatullah, pada kesempatan semua empat umur masih dikandung badan, ayo sebisa-bisanya kita mencontoh, kita meniru, mensolidani Sayyidina Muhammad SAW. Karena apa? Kasih sayang ini tidak bisa dibendung dengan apapun. Anda bendung dengan tembok, melompat kasih sayang tersebut. Anda bendung dengan cor-coran, tetap masuk ke sanubari. Bahkan orang yang bermusuhan pernah dilatih, pernah dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua tidak bisa membendung risalah rahmah kasih sayang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fudalah, ikhwan, Fudalah ini orang yang ingin menghunus Nabi, ingin membunuh Nabi, sampai pada kesempatan-kesempatan yang paling baik untuk menikam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada perputaran tawaf. Saat dikutip oleh Fudalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ikhwan hanya sering menyembunyikan apa yang diketahui, bukan tidak tahu, karena pusat berita Allah Subhanahu wa Ta'ala, manba Nabi, sumber berita informasi ditereng. Pada akhirnya bermati kayak Allah, sudah kepepet, sudah hampir membunuh, disembunyikan itu bisa. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW,
tapak tangan beliau yang mulia, yang banyak digambarkan oleh Bujaga Islam, kehalusan yang melebihi kapas, melebihi sutra, ditempelkan di dada Fudalah. Sesaat itu beliau mengatakan, yang sebelumnya tidak ada orang yang aku paling benci ya Rasulullah kecuali engkau, dan sekarang ini nggak ada manusia yang lebih aku cintai dari engkau. Ya kawan, mari kita kembalikan kepada kita. Kalau orang akan mengancam kita, orang akan mencederai kita, orang akan menyakiti kita, paling tidak terbesit pertama. Kalau orang tidak penuh dadanya dengan istifagah, paling tidak seimbang cara membalasnya atau memperlakukannya, dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah titik kesulitan kita, dan kita mohon taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada kesulitan, kesemuanya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana wasiat Nabi Muhammad SAW ke Mu'adz bin Jabal, beliau menceritakan seluruh sifat, 8 sifat, sampai beliau mengatakan, siapa ya Rasulullah yang akan bisa melakukan ini? Rasulullah dengan santunya, ya Mu'adz, tidak ada sesuatu apapun yang sulit, walaupun dalam benakmu, dalam anggapanmu, dalam pikiranmu, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam kesempurnaan sebisa-bisa kita menurut Nabi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekelumit apa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan menambah segala kebaikan hasanah, catatan kebaikan kita bersama, terutama untuk fakir yang bicara ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.